Pernah sampai lu mimpi Mas? Pernah lah, pernah. Itu mau kayak gimana tuh? Maksudnya visualnya tuh? Namanya kalau misalnya dulu ada tuh di episode namanya Kuntilanak Merah. Oh iya, itu ketempelan tuh kan? Iya, sempat ketempelan kan? Iya, gua ketempelannya di pas itu di rumahnya Luna Maya. Pak, sebetulnya. Halo guys, balik lagi bersama kita nih. Siapa? Gua Ibas. Gua Ogi. Kali ini. Nah, yoi, pantun dulu Pak. Oh gimana? Soto babat dibuang di kali. Cakep. Beli jamu bareng Ogi. Cakep. Di episode sebat kali ini, Iya. kita kedatangan bintang tamu lagi Pak. Ini. Siapa itu Bang? Ada Mas Deden Wicahya. Mantul. Kali ini beda nih Pak. Beda apa tuh? Beda kuda. Yoi. Ini langsung, bukan langsung sih. Bintang tamu kita nih horor Pak. Horor. Yoi, haknya aura-auranya beda nih Pak. Aura apa tuh? Aura sih? iya. Tapi bangun. Beda. Iya, terus. Nah, kita mau bahas nih Pak. Mau nanya-nanya sih, nggak cuma bahas doang nih Pak. Nanya-nanya sedikit nih tentang biografi. Gimana sih kalau di horor itu di industri horor itu kayak gimana gitu loh Pak. Lebih tepatnya gini, kita kedatangan tamu seorang ex. Ya gue bilang sih seorang ex ya, karena dia sekarang lagi aktivitas lain. Tapi dia dulu mantan krunya Sarah Wijayanto. Kalian teman-teman nih sobat-sobat pasti pernah nonton channel YouTube-nya sih Sarah Wijayanto. Nah, ini dia orang di behind the scene-nya Sarah Wijayanto. Di balik layar nih. Belakang kamera. Belakang aja, masih di depan. Mas Deden. Ya, gimana? Baik. Kabar nih Mas. Ini gue pertama kali diajak dipaksa nih sama temen gue ini. Tapi it's okay lah. Oh, gimana? Kan kalau Mas Deden tuh kan dulu sempat ikut krunya Mbak Sarah ya kan? Maksudnya perjalanan karir ya jadi kalau misalnya kalian pengen tahu, ini baru banget gue buka di sini ya, Jadi sebelum gue masuk ke dunianya Sarah Wijayanto nih ya, sebelum masuk ke Sarah Wijayanto itu sebenarnya gue lebih tepatnya gue diajak sama Demian gitu. Jadi dulu gue tuh sempat belajar di Demian. Jadi belajar sulap gitu kan gitu. Jadi pada saat itu ada namanya Demian Magic Academy, terus Demian Magic Academy bubar, langsung ke The Miracle tuh Demian Miracle. Jadi tersebar seluruh Indonesia gitu. Nah, pada saat itu bla udah sekitar 5 tahun di Surabaya, karena gue kan basic gue kan di sono kan, di Surabaya. Nah, akhirnya Demian butuh road manager, gue direkrut lah di road manajernya. Nah, pada saat itu awalnya nggak menyentuh ke dunia horor belum nyentuh dunia horor. Akhirnya belum, jadi masih disulap-sulap dulu gitu loh, selama kurang lebih 1 tahun. Jadi setahun itu masih bergelut di dunia magic kan segala macam. Akhirnya Mbak Sarah Wijayanto mulai mulai diundang di TV, jadi membawa acara di situ di ANTV, namanya Memburu Misteri. Itu ada beberapa episode di situ kan. Akhirnya mulai kebentuk nih kayak acaranya mulai banyak diminati segala macam kan. Nah, akhirnya tutup tuh acara, udah bungkus gitu, udah nggak produksi lagi. Pakai karet ya? Karet 2 spesial. Nah, saat itulah mulai masuk ke channel YouTube-nya Mbak Sarah, karena fanbase-nya Sarah Wijayanto kan banyak banget ya. Jadi kebetulan fanbase itu kan mau diapain nih, fanbase-nya Mbak Sarah nih gitu. Akhirnya ya udah bikin YouTube aja gitu, tetap ke nuansa horor. Baru di situ aku masuk gitu. Sebenarnya kurang lebih seperti itu. Gue nggak bisa jelasin lebih detailnya, cuma kurang lebih garis besarnya kayak gitu. Berarti bisa dibilang itu Mas Deden terlibat berawal dari karena diajak sama Mas Demian ya. Iya benar. Mas Demian. Nah, terus pas mulai nih mau mulai channelnya Mbak Sarah yang khususnya yang konten horor itu, awalnya gimana sih Mas Deden
nge-build-nya, nge-develop-nya gitu. Sebenarnya kalau nge-build atau develop tuh sebenarnya semuanya dari Mas Demian semuanya. Jadi semua konsepnya semuanya dari Mas Demian. Jadi Mas Demian itu dia punya konsep, terus di-share ke teman-teman, dulu namanya No Magic ya, di-share ke No Magic. Kebetulan itu cuma ada 5 orang, cuma ada 5 orang doang krunya. Kru intinya 5 orang. Termasuk Mas Deden. Termasuk aku gitu. Jadi pada saat itu aku bukan sebagai road manager di situ. Pada saat di Sarah ya, aku di lighting, tapi tetap tugasku road manager tetap ada di situ. Cuma pada waktu di belakang kamera lagi syuting, terus terang tuh aku bagian lighting. Kalau gitu bagian asistennya Mbak Sarah sama asisten Mas Demian gitu. Untuk nge-build-nya sendiri gue nggak bisa menjelaskan bagaimana cara nge-build-nya sih. Cuma kalau misalnya pengen gimana sih caranya biar kenapa sih YouTube-nya kok naik terus gitu kan? Kenapa sih naik terus kan? Karena setiap yang kita datengin, maksudnya episode-episode yang setahu ini kacamata gue ya kan. Jadi gue juga nggak punya indera keenam juga, maksudnya nggak punya kelebihan juga. Cuma pada saat pembuatan video, pada saat syuting itu apa adanya gitu, real. Jadi apa yang kalian lihat di YouTube itu kejadian di lokasi gitu. Jadi nggak ada sama sekali buat kayak misal tiba-tiba kesurupan gitu. Enggak, mau bukan kesurupan. ada buah jatuh tiba-tiba. Tapi gini, di channelnya Mbak Sarah itu pada waktu syuting ya, itu malah kru dari Diari Misteri Sarah itu malah kayak berpikirnya positif. Positif. Jadi misalnya gini, ada yang kayak ada benda jatuh nih. Mikirnya paling tikus gitu doang. Jadi enggak yang dibawa kayak anjing apa nih gitu, enggak. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya terus tiba-tiba ada bayangan gitu kan, ada bayangan. Pemikiran juga masih positif, kayak yang bayangan siapa tuh? Lampu dong sebelah sini biar enggak kelihatan bayangannya kayak gitu. Seminim mungkin kita enggak berpikir bahwa itu mereka. Meskipun mereka juga ada. Seperti itu. Iya. Itu, Pak. Nah, berkaca dari banyak channel YouTube yang kontennya sejenis ya, maksudnya kayak Mbak Sarah, terus ada juga Tanah Jawa, terus juga ada yang siapa itu yang anak muda tuh ada ibu guys. Iya, terus sama Jurnal Risa yang konten-konten horor deh. Menurut pandangan Mas Deden nih sebagai salah satu orang pernah terlibat dalam konten horor, emang harus gak sih maksudnya format channel kayak gitu tuh menegangkan terus kayak bikin jump scare gitu loh, bikin orang kaget gitu loh. Nah, menurut Mas Deden tuh kayak gimana? Sebenarnya kalau misalnya channel-channel yang udah ada, maksudnya kalau aku nggak ngomongin channel lain ya. Jadi kalau misalnya aku sendiri ada di situ, nggak harus jump scare, nggak harus itu sih sebenarnya. Karena di channel yang dulu aku pernah ikut itu mereka natural aja gitu. Jadi nggak ada yang kayak kagetin tiba-tiba kayak ini tiba-tiba gitu kan. Udah tahu nih ada musiknya segala macam kan. Pasti ada nih kayak gitu. Kalau di channel yang dulu aku pernah ikutin nggak seperti itu sih gitu. Jadi kalau misalnya channel lain membuat seperti itu hanya mereka. Gitu, hanya mereka. Cuma kalau misalnya ditanya settingan atau enggak sih gitu. Kalau settingan nggak ada settingan sama sekali. Aku udah pastiin nggak ada settingan sama sekali karena apa yang kalian lihat di YouTube ya itu kejadian di lokasi gitu. Tapi kalau misalnya channel lain gue nggak tahu gitu. Bahkan sampai ada yang ke channel sebelah tuh kayak pocongan bisa ditimpu kayak gitu kan. Itu kayak absurd banget gitu. Ditimpu begini ngapain? Kuntilanak yang lagi ini ngewe sama genderuwo. Iya bener. Gue kan lihat di TikTok kan. Kuntilanak berhubungan badan sama genderuwo dan lagi mendesak. Jadi subtitlenya tuh kayak clickbait banget gitu. Iya. Nah kita kan akhirnya gue sih merasa jadi orang bodoh pada saat itu gitu loh. Karena gue lihat, akhirnya gue kayak sebodoh ini gue ngelihat channel itu gitu loh. Tapi akhirnya gue lihat, oh ya udah, just entertain gitu loh. Jadi gue mikirnya bahwa
ya mereka menghiburnya dengan cara seperti itu, Iya, tapi tidak dibenarkan juga sebenarnya gitu loh. Ya artinya karakter channel masing-masing itu punya apa? Ciri khas Ciri khasnya masing-masing. Ciri masing-masing. khas. Ya kalian tinggal pilih mau yang bener-bener yang gila ini. Kalau misalnya beberapa channel tuh kelihatan kok kalau misalnya dia bikinnya pakai hati ya, itu kelihatan banget ada soulnya, meaningnya ada. Tapi kalau misalnya salah-salah ya mungkin yang begitu deh. ya begitu gitu Kalau loh. yang konten Sarah Wijayanta tuh yang bikin menjadi apa ya, menjadi serunya kalau menurut pandangan gue tuh ininya apa namanya, ada cerita setiap setiap syutingnya gitu loh. Maksudnya ada cerita yang bisa menjadikan feedback positif buat yang menonton gitu loh. Iya sih. Sama kayak halnya pada saat itu syuting di daerah Jakarta Barat. Saat itu kalau misalnya kalian boleh lihat itu kalau nggak salah judulnya Adik kalau nggak salah. Tante Kun. Tante Kun itu adalah episode menurut gua itu paling sedih karena pada saat yang ini ya, yang dia akhirnya pergi ke alam yang lainnya lagi kan itu ya. Nih kalau teman-teman bisa lihat nanti ntar nih salah satu cuplikannya gitu loh. Ya, jadi pada saat itu pada saat di lokasi syuting itu pada saat itu habis sama salah satu artis kita collab, terus udah pulang si bintang tamu kita, habis itu kita lanjut syuting. Pas lanjut syuting tiba-tiba sosok-sosok itu tiba-tiba kayak ada yang narik Mbak Sarah gitu kan. Akhirnya berjalan pada saat syuting pun itu lagi hujan deras gitu. Jadi salutnya gua adalah ketika saat itu tim-tim nggak ada yang peduli sama hujan itu. Maksudnya yang udah kita profesional aja gitu. Meskipun beberapa tim yang ada yang lagi ngapa-ngapain ngelindungin kamera, ngelindungin segala macam gitu. Kalau nggak salah lu yang bagian repot bungkusin ini ya, bungkusin alat-alat ya. Itu gue. Nggak salah gue lihat di dia tuh pas lagi kayak gitu tadi di Jadi emang ada. Bisa ditayangin. Bisa. Jadi banyak hal gitu. Jadi menurut gue apa yang kayak misalnya di lokasi syuting itu sedih iya, sampai pernah juga diliatin sosok-sosok yang menurut gue itu lo nggak pantas dilihat gitu pas di lokasi syuting gitu, kayak ya mohon maaf kayak badannya nggak utuh segala macam kayak gitu. Cuma itu menurut aku sih semoga itu adalah halusinasiku aja gitu loh. Jadi mereka nggak mewujudin apa yang aku lihat gitu loh. Jadi kayak misalnya aku punya imajinasi apa, aku wujudin akhirnya aku bentuk itu sebenarnya aku nggak tahu gitu loh. Cuma pada saat itu aku ngelihatnya itu. Iya, karena kan setiap channelnya Mbak Sarah tuh selalu ada adanya siapa? Mas Wisnu. Mas Wisnu itu kan ngegambar mencoba memvisualisasikan sosoknya kan. Nah, tapi maksud gua kalau Mas Deden tuh melihat, pernah nggak sih satu momen tuh benar-benar apa yang divisualkan sama Mas Wisnu itu apa yang dilihat sama Mas Deden gitu? Pernah nggak? Sering malah. Sering. Dan apa yang digambar sama Mas Wisnu itu ya kayak gitu. Kurang lebih ya kayak gitu. Kayak gitu. Cuma kalau misalnya didetailin banget kan mungkin tidak sejelas itu gitu loh. Cuma pasti kelihatan gitu loh bentuknya segala macam, mata terus tangannya gimana. Udah pasti kayak gitu gitu loh. Nah, terus yang ini Bas, yang mengenai kadang kan ada kayak apa fanbase-nya Saradik. Nah, dari Saradik itu pernah diajak terlibat dalam syuting di lokasi. Nah, itu awalnya maksudnya bukan awal ya, tapi gimana sih responnya si dia nih yang pernah ikut pernah ikut di lokasi syuting gitu. Kalau setahu aku sih pada saat itu aku juga sempat tanya pada si peserta ini kan gitu, gimana rasanya gitu kan. Dia bilang tegang, seru, tapi penasaran kayak gitu. Jadi nggak ada yang kayak misalnya kayak dibuat-buat kayak segala macam, nggak ada. Jadi emang apa yang di lokasi kejadiannya seperti itu gitu. Oke. Dan juga kalau nggak salah ada di episodenya Mbak Sarah Wijayanto yang
bahas tentang kosnya Mas Deden ya. Ya, itu benar. Itu gimana tuh ceritanya? Anjir itu di kosan gua bener. Beneran itu di kosan gua. Awalnya gimana bisa jadi gua ini kita syuting yuk di tempatnya Mas Deden gitu. Enggak, jadi awalnya itu karena awalnya gini, sebenarnya di kosan gua itu yang di Jakarta Selatan itu ada beberapa gangguan yang menurut gue tuh udah nggak masuk akal gitu loh. Kayak gimana tuh? Contohnya gini, kayak misalnya gue lagi hujan terus nih, lagi hujan terus. Tiba-tiba ada yang lempar sendok. Itu yang pertama, bawa sendok. Karena di kosan gue kan ada ruangan 1, ruangan 2. Nah, ruangan 1 sama kamar mandi itu jadi satu. Baru kamar gitu kan. Nah, pada situ sama temen gue sekos sama namanya Randy, temen gue yang di Surabaya juga. Gangguan pertama yaitu adalah sendok dilempar, sendok. Jangan-jangan dia mau main sulap yang sendok di bekokin kayaknya. Itu mau bikin Indomie kayaknya. Terus yang kedua adalah suara, ada suara cewek nangis. Itu sempat kerekam juga di situ, suara nangis cewek. Gue juga sempat dengar itu berulang kali kayak setiap jam sekian kayak repeat gitu. Nangis. Terus gangguan ketiganya yaitu ini fotonya Mas Demian. Jadi di kamar gua itu ada kayak fotonya Demian gitu kan. Itu ada figurannya, ada kacanya gitu. Itu jatuh. Tapi jatuhnya tuh bukan jatuh di lantai, jatuhnya tuh karena kita kosan ya. Bawah itu kasur gitu loh. Logikanya kalau misal gini, ada figura, ada kaca. Figuranya tuh nggak tinggi-tinggi banget. Dia jatuh ke kasur. Gimana sih menurut lo? Paling cuma ya udah nggak jatuh-jatuh aja gitu. Tapi itu kacanya kayak diinjak. Pecah kayak gitu. Itu gangguan ketiganya. Terus gangguan keempatnya di kamar mandi. Kamar mandi gua tuh tinggi banget, lebih tinggi daripada ini. Untuk atapnya ya. Itu di atap ada tangan 5 gini. Jari 5 gitu. Iya, jangan-jangan ya ini mau benerin lampu benerin lampu di atas gitu. Keluar ke atas bingung kali. Nah itu akhirnya sering banyak gangguan gitu. Akhirnya karena gue sama temen gue juga cuek ya, orangnya cuek banget. Maksudnya kita habis syuting, saat itu habis syuting pulang jam 3, kadang pulang jam 2, gitu kan udah capek-capek banget kan. Udah ada gangguan menurut kita ya udah, mungkin mereka lagi jail aja, kita capek. Pada saat di mana ada di titik kita memang yaudah kita cerita aja deh ke Mas Sarah, ke Mami. Kalau aku bilangnya Mami kan. Bilangnya ke Mami, Ren gitu. Ya udah akhirnya bilang lah. Terus masih belum di kayak bukan direspon ya, kayak ya udah ntar kalau misalnya gangguan lagi baru bilang aja gitu. Kalau ada gangguan lagi bilang ya gitu. Mami gitu bilangnya. Ya udah. Jadi tampung lah sama ditampung dulu. Takutnya ini cuma usil doang. Ternyata memang semakin parah gangguannya. Akhirnya Mami kesana. Coba ngecek. Memang beneran ada beberapa ada satu sosok dan dia menceritakan kisahnya dia. Mediasinya berarti melalui si Mami. Gitu. Jadi akhirnya kita juga tahu nih dari aku sama Rena, kita tahu maksud dia kayak gitu apa gitu. Ternyata dia pengen cerita gitu. Dia pengen cerita terus curhat lah. Cewek. Makan Mas Deden ganteng nih, ya kan? Mau mengungkapkan perasaan susah, nangis. Jadi nangis aja. Kode. Iya. Nah, tapi setiap perjalanan waktu Mas Deden terlibat di lokasi syuting, ada nggak sih kayak ngerasa diikutin dalam tanda kutip diikutin sama makhluk gitu? Kalau diikutin sih sebenarnya nggak diikutin sih sebenarnya. Sebenarnya nggak diikutin karena kita datang ke lokasi syuting itu kita dengan sopan. Yang pertama kita izin, terus kita juga nggak bikin ulah, kita nggak pernah takabur. Tapi kan pasti ada yang bandel makhluknya dong. Pasti ada yang bandel. Nah pada saat itu karena pada saat itu kita habis syuting segala macem, kita ada praktisi juga di situ. Jadi sebelum kita balik kantor, kita balik ke rumah masing-masing. Di lokasi syuting itu kita di cleansing namanya. Kita di cleansing semuanya. Jadi
aura-aura negatif yang ikut ke kita itu tolong jangan ikut, tetap Netralisasi. gitu. Jadi lebih ke ini sih, lebih ke cleansing tadi gitu. Cuma kalau kebayang-bayang ada pasti. Pernah sampai lu mimpi Mas? Pernah lah, pernah. Terus mau kayak gimana tuh? Maksudnya visualnya tuh? Namanya kalau misalnya dulu ada tuh di episode namanya Kuntilanak Merah. Oh iya, itu mah. Iya, seperti ketempelan kan? Iya, gua ketempelannya di pasar itu di rumahnya Luna Maya. Iya, Saat itu gua ketempelan di rumahnya Luna Maya. Ternyata sebelum gua ketempelan itu gua udah dimimpiin sama sosok tersebut. Gitu. Itu pada saat itu pertama kalinya gua ikut di tempat pemakaman umum di Jakarta Selatan. Itu pas lokasi syuting di situ, pulang dari lokasi syuting kayak ngikut gitu. Terus tuh Bau busuk kayak gitu-gitu. Sempat nyium juga tuh? Nyium, bau busuk. Terus jangan belum gosok gigi kali. mungkin ya. Injek tai. Injek tai kasih gigi gitu kan. makan ubi Sempet kayak gitu. Nah, terus yang gue menariknya ini setiap kontennya Mbak Sarah tuh pasti ada cerita ya. Ada cerita yang menurut gue tuh bisa jadi pelajaran hidup dari sosok-sosok ini. Nah, menurut Mas Deden mana part yang paling, bukan part yang paling ya, tapi kan menurut gue pasti lo suka semua kan, pasti lo suka. Tapi mana part yang pas lo syuting tuh bener-bener lo tuh mengesan banget kena dalam diri lo sendiri. Dalam diri lu, dalam hidup lu dan sebagainya. Itu ada nggak Mas? Kan banyak tuh syutingnya kan, yang kisahnya nih go banget gitu loh, atau kisahnya dari sosok ini yang bikin lo jadi belajar gitu. Sebenarnya sih semua episodenya mengesankan menurut gua. Semua episode mengesankan. Cuma kalau misalnya pembelajaran hidup, setiap episodenya menjadi kayak cerminan diri kita, kayak diri gua. Kayak misal gua nggak boleh di sosok itu di cerita itu itu si sosok disiksa sama suaminya, terus ditinggal sama ada anak ditinggal sama ibunya, sama orang tuanya. Ada anak ditinggal sama orang. Jadi kayak ngenanya tuh di situ gitu loh, ngenanya di situ. Jadi kayak mereka ngasih kita untuk gambaran nih, lo kalau misalnya punya masalah jangan kayak gitu. Jangan melampiaskan kepada anak. Apalagi sampai ada anak yang ditinggal, terus di abuse, habis itu cabut, nggak tahu kemana bapak ibunya sampai anak itu meninggal. Kayak gitu. Jadi kayak kita mengambil nilai positifnya adalah oh ternyata gini ya gitu, ternyata gini, imbasnya kayak gini kayak gitu. Jadi ya banget gitu. Gue sih salut, gue sih pribadi punya pendapat kontennya Mbak Sarah tuh gue salut karena ada nilai yang bisa positif ya, bisa jadi pembelajaran buat teman-teman nih hidup gitu, belajar hidup gitu loh. Misalnya kayak sama anak nggak boleh kasar, sama istri nggak boleh kasar, sama orang tua dan sebagainya gitu. Dan gue rasa kenapa Mbak Sarah juga punya channel YouTube itu juga sebagai media berbagi pembelajaran edukasi hidup, edukasi juga, benar. Soalnya dari yang gue lihat sih Mbak Sarah itu nggak cuma kontennya Pak, jadi visualnya pun gue menarik Pak, jadi kayak sinematik Pak. Kayak film kan dari awal dari intronya pun keren, yang dari lilinnya tuh terus jatuh ini Pak. Sekeren gitu loh. Enggak cuma bikin konten horor gitu aja gitu loh. Keren banget sih. Soalnya gue juga dulu waktu dulu pun gue pernah bukan bikin konten ya. Gue diajak sama guru gue untuk sekedar musir kayak gitu. Nah, gue juga sempat ditampakin sosok kayak gitu Mas. Tapi kembali ke Mas Deden. Mas Deden itu apa sih yang menjadi kesan dan pesan buat teman-teman nih yang nonton nih dari pengalaman syuting bersama Mbak Sarah. Kesan dan pesan nih. Kesannya seru banget karena gue baru pertama kali, apalagi di dunia entertain ya, gue pertama kali untuk terjun langsung
menjadi salah satu kru dari pembuatan video tersebut gitu. Jadi kayak gue kayak banyak hal-hal baru atau yang gue ambil ya itu kayak berarti kalau misalnya kita bikin video tuh kayak gini, terus berarti cahayanya kayak gini kayak gitu. Udah ketahuan ya. Terus device apa aja yang harus dibutuhin, terus feel-nya tuh harus ada segala macam. Kita nggak harus asal ngambil gambar segala macam. Terus kalau misalnya kita kru kita kebanyakan kan kalau misalnya teman-teman gue yang ada di Jakarta Selatan, mereka kalau syuting krunya lagi sakit, ya udah ditinggal aja gitu. Kalau di Diaries di Sarah, di DMS itu si Mami ini kayak ngayomin gitu. Jadi support. Jadi kalau misalnya lagi sakit, kamu lagi sakit, ya udah nggak usah syuting dulu gitu. Meskipun peran kita di situ penting. Mending ngedelay, diobatin dulu. Kalau misalnya nggak bisa, udah deh. Dulu gitu. Jadi nggak yang kayak pokoknya harus ini kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kesannya adalah kayak gue lagi kecok banget kan, lagi banyak kerjaan kan, ya udah kalau misalnya nggak bisa ikut nggak apa-apa, gitu. Udah nggak usah dipaksain kayak gitu. Toh juga ini juga bareng-bareng emang dari hati gitu loh. Gitu sih kesan-kesan gue. Cuma kalau pesan-pesan gue adalah kalau misalnya kalian mau bikin konten atau kalian menjadi pelaku konten tersebut, usahakan dari hati lah. Jangan pernah dibuat-buat gitu. Karena kalau misalnya kalian dibuat-buat, ya pasti nggak akan lama. Gitu. Karena kan planning ya. Kamu udah ngerencanain. Kalau udah ngerencanain, kalau rencanamu udah habis, kamu mau kemana? Gitu. Tapi kalau itu natural aja, apa adanya dan nggak pernah dibuat-buat, apa yang akan kita datengin di lokasi tersebut, di tempat tersebut itu kayak nuansa baru. Betul. Gitu sih. Ya nggak sembarangan. Bukan horor doang. Kalau misalnya sampai kecantilan beneran kan nggak ada yang ngobatin. Ya udah, gancet kok. Gancet sama setannya. Bareng lu. Mau kemana? Mau ngapain? Gitu. Dikasihin. Absurd gitu ya. Itu iya. Makanya. Nah, itulah Pak. Tapi nih, pastikan setiap masyarakat di Indonesia bertanya-tanya nih Mas. Betul. Apakah benar konten-konten horor itu Real kah? Atau memang settingan? Nih, pendapat Mas Deden nih sebagai bagian dari pembuatan konten. Kadang-kadang ada tuh yang ngomong tiba-tiba boneka. Kalau menurut gue sih, karena gue sih nggak mau komentarin channel-channel lain sih. Nggak mau komentarin channel-channel lain. Yang menurut gue adalah kalau misalnya di Diaries di Sarah, di channelnya Mami, gue bisa pastiin itu nggak ada settingan. Oke. Ada settingan. Ada settingan. Behind the scene ya? Enggak. Settingan ini lampu. Beda lagi dong. Lampu, kamera, brightness-nya, gambarnya. Itu namanya di setting kan? Tetap di setting kan? Benar setting sih. Kalau bisa dibilang settingan, ada settingannya. Nggak asal syuting segala macam. Settingnya di situ. Well prepare lah. Jadi kalau misalnya isinya aku bisa pertanggungjawabin, nggak semuanya nggak di settingnya. Jadi apa yang kalian lihat di YouTube itu adalah kejadiannya yang di lokasi syuting. Oke. Mau bikin Pak konten horor? Makasih. Ini aja cukup. Ini horor apa lagi? Bikin aja horor. Bener. Bikin horor. Kalau kamar mandi ada yang buker. Yang dulunya kebelet itu horor loh. Beneran loh. Kalau malam sendiri. Iya. Gitu. Gitu Bang. Gitu. Bingung kan mau apa? Iya. Jadi kita bisa banyak dapat manfaat nih dari ceritanya Mas Deden. Nah,
Jadi teman-teman sobat sebat di rumah yang nonton dimanapun berada ya kan, tonton terus. Iya dong. Dan juga kalau dukung juga tuh konten-konten horor yang ada di Indonesia, termasuk kontennya Mbak Sarah Wijayanto. Terus juga dukung juga channel-channel yang memang konten kreator dari Indonesia ya kan. Sekiranya bermanfaat juga. Iya, betul sekali. Dan juga jangan lupa mampir nih ke tempatnya Mas Deden. Mas Deden punya channel. Ya, harus Channel mampir dulu. dulu. Apa channelnya Mas Deden? Dedwi Cahya dong. Oh iya. Kenapa gue aja? Kan nama gue. Itu channelnya ada yang bisa dilihat. Jangan lupa like dan subscribe. Iya, jangan lupa. Nah, sebelum sebelum pembahasan di sini, kita ada pembahasan di channelnya Mas Deden. Jadi nonton dulu nih. Nonton dulu channelnya Mas Deden, di channelnya Deden Wicahya. Dan nonton jangan lupa tuh di like, comment, dan subscribe. Isinya menurut gua oke. Salah satu cerita tentang kisah-kisah dari Mas Deden. Anak kosan Anak kosan channelnya tuh ngomongin tentang kesah kehidupan sehari-hari. Jangan skip. Nah, Jangan skip. Kalau skip kalian ketinggalan beritanya. Iya. Dan juga mempengaruhi monetisasi. Lo nggak usah jujur apa sih? Iya begitu. Jujur Pak. Biar lengkap. Gitu sih ya. Oke, jadi itu aja yang bisa kita bahas kali ini. Bas apa? Ya. Jangan lupa like. Wajah temen lu kayak TV ini ya. Nge-flat banget. Udah pas ya gitu. Kayak delay gitu berapa second. Iya, kalau ngomong langsung nepak kan. Iya. Kayak orang gendam lu dulu mau ngapain gitu. Kayak nge-delay gitu otak nge-like aing gitu. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share channel Sebat dulu. Tapi jangan lupa nanti nonton dulu di channelnya Mas Deden biar nanti kalian bisa tahu nih jalan cerita ini ke Mas Deden. Gitu. Sekian dari gua Ibas, gua Ogi dengan Deden. Kita pamit. Pamit. Jangan lupa salam sebat salawase.